Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Azahra, NIM 2114301023. Saya akan menjelaskan tentang posisi anatomi dan genetika. Pengertian anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh. Sedangkan anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur bagian tubuh manusia. Ilmu ini juga berkaitan dengan istilah pada tubuh manusia. Mulai dari bagian terkecil yang tak kasat mata, hingga bagian-bagian tersebut berinteraksi sehingga membentuk suatu kesatuan yang fungsional. Pengertian posisi anatomi. Posisi anatomi adalah ketika seseorang menghadap ke depan dengan kepala tegak lurus dan mata memandang lurus ke depan. Kedua tangan berada di samping dengan ibu jari yang menghadap ke bagian luar tubuh dan kelingking menghadap ke bagian dalam tubuh. Dan digunakan untuk mengetahui struktur tubuh satu dengan struktur tubuh lainnya. Istilah anatomi berdasarkan posisinya. Kalian dapat membaca dan memahaminya pada layar. Bagian anatomi. Bidang anatomi pertama adalah sagittal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian tetapi tidak tepat dua bagian karena dibagi dari titik tertentu dan tubuh tidak terbagi menjadi dua bagian secara tepat. Kemudian yang kedua ada frontal, nama lainnya adalah bidang koronal. Bagian ini adalah bagian vertikal yang melalui tubuh sehingga membagi tubuh terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan belakang. Kemudian ada bagian transverse dengan nama lain bidang horizontal. Bagian ini adalah bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Ayo kita lanjut ke materi genetika. Pengertian genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau ciri yang dimiliki induk kepada keturunannya. Berasal dari kata lain genos yang berarti suku bangsa atau asal-usul. Awalnya, ilmu ini diamati oleh ilmuwan yang bernama George Mendel yang menemukan hukum pewarisan sifat yang terbagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 yaitu sergasi bebas. Pada gametosis, gen-gennya akan memisah secara bebas. A. Persilangan monohibrid terjadi karena ada satu sifat beda yang ketika disilangkan, yaitu sifat dominan dan resesif yang menghasilkan perbandingan fenotip F2 sebesar 3:1. B. Persilangan intermediat. Persilangan satu sifat beda yang menghasilkan sifat di antara dominan dan resesif. Ketika disilangkan sifat dominan dan resesif, maka akan menghasilkan individu intermediate. Dan jika individu intermediate ini disilangkan lagi dengan sesamanya, maka akan menghasilkan F2 fenotipnya berasio 1:2:1. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 mempunyai nama lain pengelompokan gen yang bebas. Artinya, gen-gen dari kedua gamet akan mengelompok secara bebas. Persilangan dihibrid, yaitu ada dua sifat beda yang disilangkan masing-masing, ada yang dominan dan ada yang resesif, dan akan menghasilkan fenotip F2 berasio 9:3:3:1. Setelah membahas hukum Mendel tadi, ayo kita bahas tentang gen. Gen adalah materi genetika yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Gen adalah unit dasar pewarisan genetik yang diturunkan oleh orang tua kepada keturunannya. Gen berfungsi untuk menurunkan informasi genetik dengan cara pengkodean protein. Tidak hanya dapat menurunkan informasi genetik, gen juga dapat menurunkan penyakit keturunan seperti asma, kanker, dan lain-lain. Gen juga berfungsi untuk menentukan sifat fisik yang akan diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Thank you, terima kasih telah menyaksikan videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.